Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan kita pagi hari ini, ada baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu sebagai rasa syukur kita karena kita sudah diberikan kesehatan, kesempatan, dan keselamatan sehingga pagi ini kita bisa bertemu, kita bisa bertatap muka. Oke, ketua kelas mana? Silahkan dipimpin tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Semoga doa kita menjadi awal yang baik buat pertemuan kita hari ini. Oke, selanjutnya sebagai orang yang bernegara, berbangsa dan beragama, ini ada baiknya kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Untuk ini kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan dipimpin oleh Anissa. Silakan dipimpin. Kita bersama satu bangsa, satu bahasa kita, tanah pasti jaya untuk selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita memulai lagi pelajaran kita akan membacakan ayat suci Al-Quran bersama-sama. Silahkan dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasibam mafruḍa. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Semoga kita bisa dengan ayat tadi, dengan doa tadi dan nyanyi tadi bisa menumbuhkan rasa kecintaan kita, kebanggaan kita, dan kekuatan iman kita. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita absen dulu. Saya tahu ada teman-teman yang tidak masuk sekolah ya. Bu pastikan dulu, ini kelas 12 TKJ. Oke. Alfi Mirza Dewi Salsabila, Alvina Ardayani, Anissa Putri, Aprianto Rico Saputra, Dini Aminarti, Dian Malik Ramadhani, Didi Afendi,
Vita Anggraini, Fitri Nur Cahyani, Heni Nur Hidayati, Isna Nur Aini, Khofifatun Nasuha, Nurul Khairul Kurnia Febriani, Leni Jovitasari, Lutfiana Salsa, Mada Muawana, Maimunah, Maya Firnanda, Monik Anggitasari, Muftiatul Fariha, Nazifa Ainul Mutmainah, Nuka Rizkia Kristianto, Okta Prima Pasha, Rizka Sugarto, Saiful Aziz, Selvi Agustina, Siti Aisyah Setiawati, Siti Nur Solikah, Suci, Syahid Ibnu Hasan, Vina Beta Aprilia, Yesika Tita Ananda Putri, Yun Astuti. Semoga yang ada semua di sini dikarenakan kesehatan dan keselamatan. Ya, sampai nanti insya Allah sampai selesai kita pulang sekolah. Terima kasih. Oke, baiklah sebelum kita mulai silakan dulu tempat duduknya. Kalau masih ada yang masih di luar bajunya tolong dimasukkan karena kita adalah pelajar yang berkarakter. Oke, selanjutnya masih ingat pelajaran minggu yang lalu yang sudah kamu praktekkan bersama-sama kemarin apa? Pernikahan. Apa itu pernikahan? Apa? Oke. Bersatunya dua keluarga besar. Jadi ada syarat, ada rukunnya yang menikah. Masih ingat apa saja rukun menikah? Apa? Ada yang pertama, ada calon suaminya atau mempelai laki-laki. Yang kedua, mempelai perempuan. Yang ketiga, ada saksi. Terus yang keempat ada wali. Yang kelima ada ijab qabul. Hanya 5 yang wajib, sisanya adalah tambahan. Jadi kalau tidak ada yang 5 ini maka pernikahannya tidak sah. Nanti kenapa Ibu ngomong masalah ini? Kebetulan ada kaitannya dengan materi kita yang mau kita pelajari nanti. Ya, kita salah satu dari tujuan menikah ada apa? Mempunyai keturunan. Kira-kira setiap orang yang menikah sudah pasti pengen punya keturunan nggak? Ya, ketika ada keturunan banyak sekali ada kebutuhan, ya kan? Nanti ada sesuatu yang didapatkan selama menikah. Nah, nanti kalau sudah didapatkan ini ada harta, ada rumah, ada mobil. Bener nggak? Kalau sudah menikah tuh pasti salah satu yang akan kamu lakukan adalah mengumpulkan beberapa hal ini tadi, ya. Dan ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, kita akan membahas tentang harta, tentang rumah, tentang anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan yang sah, ya. Apa saja yang didapatkan itu akan kita bahas nanti ke depan, ya. Tentang apa? Ada yang tahu? Warisan. Tentang warisan, ya. Ada yang sudah baca apa itu warisan? Ada yang sudah baca? Oke, sebelum kita membahas tentang warisan, kita bahas dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan kita hari ini adalah tujuan pembelajaran kita yang pertama meyakini kebenaran tentang ketentuan waris berdasarkan syariat Islam, peduli kepada orang lain, kemudian menjelaskan ketentuan waris dalam Islam. Selanjutnya adalah menjelaskan dalil-dalilnya tentang ketentuan waris.
Yang selanjutnya mengidentifikasi ketentuan-ketentuan waris dalam Islam, mengidentifikasi hikmah dan manfaat ketentuan waris dalam Islam, menjelaskan hikmah dan manfaatnya. Selanjutnya, menganalisis ketentuan-ketentuan waris dalam Islam, mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam, menganalisis hikmah, menyajikan paparan tentang ketentuan dalam Islam, ya, menyajikan paparan hikmah dan manfaat ketentuan waris dalam Islam, mempraktikkan pelaksanaan pembagian warisan dalam Islam. Oke, dari tujuan-tujuan ini nanti, ya, yang kita akan membahas satu-satu dengan metode problem based learning. Nanti akan dibagi kelompoknya, ya. Nanti akan dibagi kelompoknya. Oke, dalam hal warisan, dalam hal mewaris warisan dalam Islam, ada 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian waris, dasar hukumnya, berdasarkan tujuan tadi itu sudah menyatukan karena tujuannya banyak banget tadi, ya kan? Ada 5 pengertian waris, hukum waris, ketentuan waris dalam Islam, syariah dalam pembagian waris, dan manfaat hukum waris. Selanjutnya, sebelum kita membagikan kelompok, kita samakan dulu persepsi kita. Samakan dulu persepsi kita tentang apa sih yang namanya warisan itu? Ada yang bisa menjelaskan warisan atau mawaris? Ada yang bisa menjelaskan apa itu warisan? Oke, berdiri. Warisan adalah atau kepemilikan dari orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta atau uang, ladang atau apa saja yang berupa barang legal secara syar'i. Ikut pengertian warisan, ya. Jadi selanjutnya ada tambahan? Ada tambahan? Jadi yang namanya warisan itu adalah warisan adalah berpindahnya hak pemilikan dari orang yang sudah meninggal kepada ahli waris. Jadi syarat sesuatu disebut warisan itu adalah ada yang meninggal dulu. Ada mayit dulu. Ya. Jadi barang-barang yang ditinggalkan, harta yang ditinggalkan, semua yang ditinggalkan oleh ahli waris ini, oleh si mayit ini tadi, untuk orang yang masih hidup tentunya, ahli warisnya, itu disebut dengan warisan. Yang ditinggalkan apa? Bisa berupa harta, uang, ya, tanah, atau apa saja yang legal, yang resmi punya dia, bukan punya orang lain, bukan. Tidak bisa. Kalau dikatakan mencuri hasil curian itu tidak bisa dikatakan sebagai warisan. Karena yang namanya warisan itu tidak boleh dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan berarti itu bukan warisan, itu merupakan warisan. Belum merupakan warisan. Warisan ini dibahas dalam ilmu khusus, ilmu sendiri. Namanya ilmu faraid. Ada yang sudah baca apa itu ilmu faraid? Ilmu faraid apa? Oke, berdiri nak. Ilmu yang membahas tentang warisan. Ada tambahan? Terima kasih ya dari jawab. Oke. Membicara, ini dia. Ilmu faraid. Ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan warisan. Membicarakan warisan. Jadi, namanya ya, ilmu faraid. Terus yang ke bawahnya lagi adalah warisan. Salah satu yang dibahas adalah tentang warisan. Tentang bagian masing-masing, tentang masalah orang-orang yang berhak, ya, dalam ilmu faraid itu tentang hartanya, terus orang-orang yang berhak, terus bagiannya berapa, cara membaginya juga bagaimana, dan hal-hal lain. Harta itu bisa disebut sebagai warisan itu bagaimana? Itu ada di ilmu faraid. Bagaimana harta bisa disebut dengan warisan itu setelah apa? Masih ingat? Bisa dikatakan harta warisan. Nih, kita udah pernah bahas sedikit.
Apa itu tirkah? Harta yang sudah diambil, ya, sudah diambil apanya? Sudah diambil apanya? Diambil diambil apa? Zakat. Sudah dikurangi zakat. Terus hutang. Terus apa lagi? Dikurangi apa lagi? Wasiat. Jangan lupa. Terus kalau dia sakit berarti biaya pengobatan selama pengobatan. Pengurusan jenazah. Oke, karena sekarang ini sudah tidak ada yang gratis lagi. Tidak ada bantuan yang gratis, itu cuma sekolah ya yang gratis. Kalau pengurusan jenazah itu nggak gratis. Ya, mulai dari memandikan, bayar moden, benar nggak? Benar. Terus mengkafani, beli kain kafan, mahal banget. Ya, mahal banget. Ibu bilang mahal banget, memang kebangetan mahalnya kalau di sini. Terus pada saat menyolatkan itu dikasih amplop kan? Dikasih amplop, uang apa namanya? Uang wajib. Terus yang ziarah, yang takziah dikasih amplop juga. Ya, itu duit lagi. Terus mengumpulkan, beli papan, ya, beli tenda, panasan, terus buat makamnya itu, tanahnya buat galinya itu kan bayar semuanya. Jadi harus dihitung ini dulu. Ya. Hartanya harus dikurangi dulu, kurangi zakat, kurangi hutang. Kalau dia ada wasiat, kurangi wasiat. Wasiatnya itu cuma 1/3, nggak boleh lebih. Tidak boleh semua hartanya saya wasiatkan kepada anak angkat saya, nggak bisa. Ya, karena ada ketentuannya. Ketentuannya ada di kompilasi hukum Islam. Nanti ibu kasih share deh videonya yang kompilasi hukum Islam ya. Ibu sudah bikin videonya. Oke, yang kemudian yang paling banyak ini jor-joran biasanya biaya pengobatan dan biaya pengurusan jenazah. Nah, kalau sudah diselesaikan semuanya ini, baru bisa disebut tirkah. Harta warisan. Baru bisa dikatakan harta warisan. Kalau belum, maka tidak bisa dikatakan harta warisan. Oke, sekarang kita ke materi berikutnya, tapi ini sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, yang Ibu sampaikan, bahwasanya kita akan membahas bersama-sama. Kita akan membahas sama-sama tentang dasar-dasar hukum waris, ya. Dasar-dasar hukumnya apa? Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 dan 11 dan 12 ya. Terus kemudian nanti kita akan membahas juga kita akan membahas bagaimana ketentuan warisan dalam Islam, siapa saja yang menerima, ya, bagiannya berapa saja. Terus yang ketiga adalah pembagian warisan, ya, pembagiannya berapa, suami dapatnya berapa, istri dapatnya berapa. Silahkan kamu gali ya informasinya. Nah, untuk sementara sebelumnya kita mulai dulu duduk. Silahkan cari kelompoknya masing-masing. Silahkan cari kelompoknya masing-masing dulu. Oke.
Mbak, Bu Tami, dijeda ya, dijeda ya. Oke. Sudah di kelompoknya masing-masing. Oke. Sudah dapat kertasnya. Oke. Silahkan kalian membahas satu-satu per kelompok masing-masing. Temanya yang akan kamu bahas, yang pertama untuk kelompok 1. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 akan membahas tentang dasar-dasar hukum waris. Ya, dasar-dasar hukum waris itu ada Al-Quran dan ada hadis. Ya, silahkan kamu gali, kamu cari, buka buku kamu masing-masing, buku modul dan buku catatannya silahkan dibuka. Oke. Kemudian untuk kelompok 2, akan membahas, oh ya, untuk kelompok 1 tadi tambahan kompilasi hukum Islamnya. Kamu singgung sedikit tentang bagaimana hukum Islam di Indonesia mengatur tentang warisan ini bagaimana, ya. Oke, untuk yang kelompok 2 adalah ketentuan mawaris dalam Islam. Siapa saja yang mendapatkan waris itu adalah ahli waris. Kemudian selanjutnya yang kamu bahas adalah syarat-syarat untuk mendapatkan warisan. Ya. Yang ketiga, sebab-sebab menerima warisan. Terus yang keempat adalah sebab tidak dapat menerima warisan. Oke, yang kelima, ketentuan pembagian warisan yang akan kamu bahas nanti ya, silakan kamu diskusikan. Untuk kelompok 3, kita akan menerapkan syariah Islam dalam pembagian warisan. Ya, bagaimana menghitungnya, berapa bagiannya, ya, bagaimana caranya, pembagiannya siapa saja yang dapat, kan nanti ada berdasarkan surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Coba kamu cek ya. 11 dan 12 itu ada aturannya, berapa pembagian untuk ibu, berapa pembagian untuk ayah, berapa pembagian untuk suami. Nah, itu tugas kamu ya. Kamu cari siapa-siapa saja yang dapat, ya. Ya. Tabelnya di LKPD itu ada di tabel 1, 2, 3 dan 4. Tabel 1 untuk laki-laki, tabel 2 untuk perempuan, tabel 3 itu untuk penghalang laki-laki dan tabel 4 untuk penghalang perempuan. Itu untuk kelompok 3. Oke, silahkan dibahas. Ibu kasih waktu berapa menit? 10 menit cukup? 15 menit ya. 15 menit untuk berdiskusi. Silahkan dikerjakan masing-masing. Semuanya ya. Ibu akan menilai kamu satu-satu apakah benar-benar berdiskusi atau tidaknya. Oke, terima kasih. Silahkan. Dimulai ya. Untuk kelompok 3. Oke, saya ulangi. Untuk kelompok 3 adalah menerapkan syariah Islam dalam pembagian warisan. Jadi pembagiannya yang kamu hitung, yang kamu cari. Misalnya kan ada berapa yang mendapat bagian itu siapa aja? Berapa bagiannya? Ya, kamu buat tabel gini kalau biar nggak susah ya. Kamu buat tabelnya, misalnya yang dapat 1/2. Nah, gitu aja. 1/2, 1/4, 1/3, 1/8 dan 2/3. Coba kamu inventaris berapa dapatnya. Ya, coba diinventaris. Pembagiannya dicek di sini, di LKPD sini ada. Nah, misalnya gini. Kelompok laki-laki sama perempuan juga Buat tabel gini. Ya.
Oke, ini dapat setengah ya. Nah, yang dapat setengah ini siapa aja? 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang dapat 1/4. Terus 1/6. Terus berapa lagi? 1/3. Terus siapa lagi? 2/3. 1/2 udah. 2/3. Terus berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1/8. Berarti cowok sama perempuan sama laki-laki jadian satu. Ya, jadiin 1. Kalau ini kan udah Ibu bisa pisah ya satu-satu. Jangan ngitung yang terhalang dan tidak terhalangnya dulu ya. Pokoknya semuanya ya. Nanti kalau masalah terhalang siapa terhalang itu nanti urusan belakang ya. Oke, silakan kamu inventaris. Kelompok 2 mana? Ada masalah? Kelompok 1. Kelompok 1 nanti tambahan itu ya. Yang Anissa ayat 11 dan 12. Nanti kamu pahami, jelaskan apa ya isinya ya. Oke, kalau ada kesulitan, kalau bisa diselesaikan bersama-sama, silakan selesai sama-sama. Kalau ada yang susah, yang tidak bisa, boleh tanya ke ibu. Ya, boleh tanya ke ibu, nggak masalah. Nanti kalau sudah selesai, kita jelaskan di depan ya, masing-masing kelompok. Gimana, Dian? Ada masalah? Tidak ada. Jangan nanya. Kelompok 2 gimana? Itu ahli waris, terus syarat untuk mendapatkan warisan, terus Syarat rukun. Oke. Sebab menerima warisan, sebab tidak menerima warisan. Oke. Ini nulisnya ini cukup sampai sini. Sampai sini aja, ini sampai sini. Sampai sini. Ini sampai sini. cuman itu nanti. Oke, dapat? Baru buat tabel. Oke. Gampang kan? Kamu memahami tabel yang kemarin yang Ibu share dengan cara yang lain. Ya, memahami tabel dengan cara yang lain. Ini kan tabelnya udah diuraikan satu-satu. Nah, ini nanti kamu semuanya.
Udah, Tony? Bagaimana, Tony? Kamu nyari apa? Nyari apa-apa. Nggak nyari apa-apa. Coba, Tony, tugasnya cari yang 1/3. Siapa yang dapat 1/3? Coba kamu. Saudara perempuan. Oh iya, disampaikan. Sampaikan ke temannya. Biar diinventaris sama itu, sama Priman. Jangan ke pinggiran, coba agak di tengah dikit, tengah-tengah sini loh. Ada. Banyak. Kurang kertasnya? Bicara, Bu. Hah? Nyatet. Sini, sini. Di kamu. Di buku. Kamu. Iya, nanti. Baca. Sama kelompok apa? Sendiri. Soro. Di sini apa? Yang terbaik. Bisa sih. Tinggal ngomong gini, Bu. Tinggalannya. Kita mana? Jadi tambah. Di sini apa? Apa? Sampai gue kepala berita. Oke. Kurang kertas gak? Ada temuan gak selama kamu mengerjakan? Misalnya, oh ternyata begini, kok beda? Ada temuan gak? Apalagi yang kelompok 3 nih. Ada temuan gak? Beda, Bu, sama yang biasanya. Biasanya kan kalau di desa ya kan
disebut harta warisan padahal orang tuanya masih hidup, ya nggak? Ini kelompok 2 ya, kelompok 2. Orang tuanya masih ada tapi sudah bagi-bagi harta. Nah, itu bagaimana itu? Coba dicari. Oke. Sudah jalan 10 menit. Sudah jalan 10 menit, 5 menit lagi, silahkan. Nanti kalau sudah 5 menit, siapkan diri Anda. Yang ayat 11 sama 12 kayak poinnya itu. Iya, intinya apa? Bentar. Terakhir. Terakhir loh itu. 1000. Nanti kan ibu yang minta. Gak gaptek. Oke, simpen dulu. Gimana kelompok 2? Selesai? Alhamdulillah, wa syukurillah. Silakan diperdalami lagi. Nanti kamu akan mempresentasikan di kelompok besar nanti ya. Berdiri di depan. Satu orang yang
tambahin lagi yang aspin, Iya. tambahin. Ini kan baru yang 6. Baru yang zawil furud. Ini kan baru yang zawil furud. Belum yang dapat setengah, yang asoba. Ya, belum yang dapat asoba. Nih, kan? Iya, ini asoba. Sabab bisabab, asoba binafsi, asoba bil ghair. Buat tabel kayak di bawahnya terus Iya. asoba. Kan ada 2 ahli ketentuan pembagian warisnya ada 2. Satu yang sesuai dengan An-Nisa ayat 7, ayat 11 dan ayat 4. Ini bukan ayat 4 ya salah. Namanya zawil furud, ini yang kamu tulis ini. Terus yang kedua adalah asoba yang dapat sisanya. Yang tidak hadir hari ini siapa ya? Siapa? Nihil. Hadir semua ya? Oke, sudah? Oke, dipersiapkan siapa yang mewakili nanti untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama-sama. Silakan nanti ditentukan. 2 orang boleh, biar nggak grogi. 1 atau 2 orang nanti ada yang maju ke depan mempresentasikan ya. Oke, sudah selesai. Oke, selesai ya. Kita selesaikan dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai ya. Sekarang silakan untuk kelompok 1 yang mewakili maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Itu kemudian nanti yang kelompok 2 dan kelompok 3 silakan kamu mendengarkan dan kamu kira-kira apa yang menurut kamu menemukan, ada pertanyaan apa gitu yang tidak sesuai. Ya. Apa yang menurut kamu harus ditanyakan. Ya. Oke, silakan. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Kamu yang ini. Sekarang Nanti ya. baca ini bukan ini ya 127 itu. Ayat 11. Sedang. Ada? Paham? Diselesaikan dulu. Kan masih kelompok 1. Ini yang termasuk asbab bisa itu maksudnya gimana? Enggak Gak ada. Ini kan, ini lihat keterangannya apa?
Membebaskan budak baik laki-laki atau perempuan. Berarti nggak ada di sini. Nanti takdirnya ini terus ditulis Ini nggak pernah terjadi. Ini zaman Rasulullah dulu udah. Anggaplah ini nggak ada. Ayo silakan kelompok 1. Artinya aja, apa? Penjelasannya aja. Tentang Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan dasar-dasar hukum waris. 1. Hukum waris berdasarkan Al-Quran. Al-Quran surah An-Nisa ayat 7 yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Maksudnya Yang kedua, berdasarkan hadis. Dari hadis yang berarti telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Amr bin Asyar, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Ziyad dari Abdurrahman bin Rafi At-Tanuhi dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash bahwa Rasulullah SAW berkata, ilmu ada 3 dan yang selain itu adalah kelebihan, yaitu ayat muhkamah atau yang jelas penjelasannya dan tidak Hukum warisan di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk pada ketentuan dan kompilasi hukum Islam atau KHI. Mulai dari pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan dan ahli waris. Kompilasi hukum Islam atau KHI merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 1991. Yang masih menjadi perdebatan adalah pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam fikih Islam. Pada Quran surat An-Nisa ayat 11 sampai 12 dapat kita simpulkan pada 2 ayat tersebut menjelaskan tentang beberapa bagian-bagian harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris dan syarat yang harus dipenuhi sebelum warisan tersebut dibagikan. Sekian presentasi dari kita berdua. Ada yang ditanyakan? menurut Quran surat An-Nisa ayat 11. Menurut Quran surat An-Nisa ayat 11. Harta warisan dibagikan setelah syarat-syarat pembagian warisan terpenuhi, antara lain harta warisan harus sudah dibayar untuk zakat, hutang, wasiat, biaya pengobatan, dan pengurusan jenazah dari sang pewaris. Sekian presentasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya untuk
untuk kelompok 2, silahkan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh 2 orang, boleh 1 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ketentuan mawaris dalam Islam. 1. Ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dan seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang. Pertama, 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut ahli waris asobah, yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud. 2. 10 orang dari ahli waris perempuan, yang biasa disebut ahli waris zawil furud atau yang bagiannya telah ditentukan. Kedua, syarat mendapatkan warisan. Tidak adanya salah satu penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Kematian orang yang diwarisi, walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan, dan ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia atau bayi dalam kandungan. 3. Sebab menerima warisan. 1. Nasab atau keturunan. 2. Pernikahan. 3. Wala atau seseorang yang memerdekakan budak. 4. Sebab tidak menerima harta warisan. 1. Kekafiran. 2. Pembunuhan. 3. Perbudakan. 4. Perzinahan. Dan 5. liaan. Ada yang mau bertanya? Hal-hal apa saja? Syaratnya kalau dilakukan. 1. Tidak adanya satu penghalang. 2. Kematian orang yang diwarisi. 3. Adanya ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 dan kelompok 1 tadi, presentasinya yang cukup baik, yang sangat baik sekali. Sekarang untuk kelompok 3, silakan untuk mempresentasikan materinya tentang pembagian warisan dalam Islam. Oke, silakan yang mewakili 1 atau 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 ingin mempresentasikan diskusi kami tentang pembagian harta warisan. Untuk 1/2, yaitu yang pertama suami, yang kedua anak perempuan, ketiga ibunya ibu, keempat anak perempuannya anak laki-laki, kelima saudara perempuan sekandung. Yang mendapat 1/4 yang pertama suami, yang kedua istri dari jenazah. Yang mendapat 1/6 yang pertama bapak, yang kedua kakek, yang ketiga saudara laki-laki seibu, yang keempat ibu, yang kelima ibunya bapak, yang keenam anak perempuannya anak laki-laki, yang ketujuh saudara perempuannya seayah,
saudara perempuannya seibu. Yang mendapat sepertiga, yang pertama saudara laki-laki seibu, yang kedua ibu, yang ketiga saudara perempuan seibu. Yang mendapatkan 2/3 warisan yaitu anak perempuan, anak perempuannya anak laki-laki, saudara sekandung, dan saudara seayah. Demikian presentasi kami. Apabila ada yang bertanya, silakan. Untuk apa bisa dinasti, yaitu semua ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara laki-laki seibu, dan mukti yang memerdekakan budak. Untuk asobah bisabab, yaitu orang-orang yang membebaskan budak baik laki-laki ataupun perempuan. Asbab bil ghair, yaitu hak asobah untuk tempat karena adanya asbab binafsi, cucu perempuan keturunan laki-laki, saudara dan saudara percaya. Asobah ghair yaitu atau perempuan sekandung satu orang lebih, saudara perempuan percaya satu orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya ya. Jadi presentasi yang sangat bagus, yang sangat ya sangat menarik. Kita akan lihat dulu ya. Ini yang untuk kelompok 1 tadi apa? Tentang apa? Kelompok 1 tadi tentang apa? Dasar-dasar hukum warisan dalam Islam. Ada tiga hal yang mendasari hukum pembagian waris dalam Islam. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua hadis. Yang ketiga kompilasi hukum Islam atau undang-undang di Indonesia yang mengatur masalah waris mewaris, karena harus disesuaikan dengan karakter orang Islam Indonesia. Orang Islam Indonesia kan ada budaya sendiri, ada adat sendiri. Misalnya orang Jawa, ya, orang Jawa kan ada cara sendiri. Pembagian warisan itu bagaimana? Itu orang Jawa tuh ada caranya. Kemudian orang yang paling terkenal ini, yang paling banyak di ini, orang Padang. Orang Padang itu kan perempuan paling banyak dapatnya. Nggak salah, ada yang orang Padang sini. Ya, kalau orang Padang itu yang bagian perempuan tuh banyak banget. Yang laki-laki tuh kasarnya cuma numpang hidup sama perempuan. Ya. Oke, yang selanjutnya. Yang kelompok 2
Nah, ini ada ketentuan waris dalam Islam. Sekarang tentang ahli waris. Ada berapa totalnya ahli waris? 25. 15 dari mana? Ahli waris pihak laki-laki 15 orang, sisanya perempuan. Ini sudah ada tabelnya. Banyak banget, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 14, 15, 9. Oke, 10. Oke ya. Nanti masing-masing orang yang ada di tabel ini, yang ada di bagan ini mendapatkan jatah sendiri-sendiri. Ya, jatah sendiri-sendiri. Sambil disesuaikan, coba yang kelompok 3. Kalau dalam hal ini, si suami atau istri yang meninggal adalah misalnya yang suami atau istri, berapa bagiannya suami istri? Ada yang 1/2, ada yang 1/4, ada juga yang 1/8 untuk istri. Coba untuk istri berapa bagiannya? 1/8, ada 1/6, ada 1/2 dengan ketentuan masing-masing, ya, dengan ketentuan masing-masing. Terus anak laki-laki di kelompok 3, coba anak laki-laki dapatnya apa? Asobah, bisa asobah binafsi, ya, asobah ma'al ghair. Asobah binafsi itu kalau dia sendirian. Asobah ma'al ghair, dia tidak sendirian tapi ada anak laki-laki yang lain, untuk perempuan. Oke, sampai sini. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu pelajaran kita hari ini. Kira-kira menurut kamu, apa hikmah yang didapat ketika kita bisa mempelajari warisan? Coba, ada yang bisa bantu jawab. Hikmahnya apa? Diri. Hikmah yang dapat kita peroleh adalah terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Oke. Tujuan dari pembagian warisan adalah untuk menciptakan keharmonisan, mencegah pertikaian. Supaya apa? Kan sudah ada bagian masing-masing. Perempuan sekian, laki-laki sekian. Pertanyaannya kadang-kadang katanya nggak adil. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Kenapa? Satu, ingat, salah satu tujuan menikah materi yang lalu ya, materi minggu yang lalu adalah mendapatkan keturunan. Jadi anak laki-laki ya, itu biasanya akan menikah dengan keluarganya. Satu. Yang kedua, anak laki-laki juga nggak cuma menanggung keluarganya. Sampai dia meninggal, sampai ibunya meninggal ya, dia menanggung orang tuanya. Bapak dan ibunya, itu tanggung jawab anak laki-laki, makanya hartanya lebih banyak daripada perempuan. Kalau perempuan, kenapa dia cuma sedikit? Cuma 1 bagian atau 1/4. Kenapa coba? Karena perempuan itu ditanggung. Ya, ditanggung. Kalau dia belum menikah, yang menanggung siapa? Ayahnya, terus kakaknya, saudara laki-laki, adik perempuan, adik laki-laki, terus kakeknya, terus pamannya. Jadi perempuan itu yang bertanggung jawab itu banyak, ya. Jadi jangan merasa sendirian. Tapi kalau laki-laki, dia yang menanggung semuanya. Misalnya dia punya ayah, punya ibu yang sudah tua, maka laki-laki yang merawat. Nah, pertanyaan ibu, di rumah kamu kira-kira masih ada kakek atau nenek yang sudah sepuh belum? Dari pihak ayah kamu? Masih ada. Pertanyaan kedua, dirawat sama ayah kamu enggak? Nah, kalau dirawat alhamdulillah. Kalau enggak dirawat berarti tugas kamu untuk menyambung tali silaturahim. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan nanti kita akan
pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas kembali tentang warisan, dengan yang kita fokuskan adalah bagaimana kita penghitungan harta warisan, mulai dari pembagiannya dari setengah, seperempat, seperdelapan, seperenam, 2/3, ya. Semuanya akan kita bahas dan bagaimana cara menghitungnya. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Mudah-mudahan semuanya kita dikaruniai kesehatan, berikan kesempatan kembali untuk berkumpul, dan yang paling penting adalah jaga kesehatan dan kewarasan kamu, ya. Oke, kita tutup dulu pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Ikuti ibu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Terima kasih. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.